Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittafaqquh fid din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih mencurahkan pada kita kebaikannya, termasuk nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan, serta pendengaran dan penglihatan, dan juga nikmat akal yang sangat mahal, yang dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa menambah kebaikan dengan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan ibadah yang besar pula yang bernilai jihad, bernilai fisabilillah, yang insya Allah bisa mengangkat derajat dan menyebabkan turunnya sakinah dan rahmat serta salawat dari para malaikat dan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga menyebabkan kemudahan jalan menuju surga insyaallah. Dan kita melanjutkan insyaallah materi kajian kita, kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh imam besar dalam hadis, Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita dahulu kita kaji sampai hadis yang ke-3, dan sekarang kita kaji hadis yang ke-4, yakni hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqala inni khatibtu imra'atan fa'abat an tunkihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tunkihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha fahal li min taubah. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya datang kepada beliau seorang laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya aku telah melamar seorang wanita, maka dia tidak mau menikahiku. Kemudian dan ada orang selainku melamarnya, maka dia suka menikahinya, maka aku pun cemburu padanya, kemudian aku pun membunuhnya. Apakah aku masih memiliki taubat, yakni kesempatan untuk taubat, yakni membunuh seorang wanita yang tidak bersalah? Maka berkata Ibnu Abbas, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Qala, orang itu mengatakan la, tidak, alias sudah meninggal. Qal tub ilallah, maka beliau mengatakan, bertobatlah kamu kepada Allah Azza wa Jal. Tub ilallah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta, bertobatlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha tinggi, dan mendekatkanlah kamu kepadanya semaksimal kemampuanmu. Berkata Atha bin Yasar, fadhahabtu fasa'altu bin Abbas, aku pun pergi untuk bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lima sa'altahu an hayati ummih, kenapa engkau bertanya kepada orang yang telah membunuh wanita itu tentang masih hidupkah ibunya? Faqala, maka Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ulama besar di kalangan sahabat Nabi ini, menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah, karena sesungguhnya aku tidaklah mengetahui suatu amalan
yang lebih bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan amalan bakti kepada ibu. Bakti kepada ibu. Sesungguhnya aku belum mengetahui atau tidaklah mengetahui adanya suatu amalan yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan amalan birrul walidah, yakni bakti kepada ibunya, bakti kepada ibu. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa orang-orang salaf atau pendahulu umat yang saleh atau generasi terbaik Islam, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang di zaman para sahabat yang hidup dan menemui sahabat meskipun tidak pernah menemui Nabi, yakni para tabi'in dan generasi setelahnya, mereka itu juga orang yang ya kadang-kadang terjumus pada dosa, bahkan kadang-kadang juga ada yang terjumus pada dosa besar. Namun semangat mereka untuk bertobat dan tidak putus asa dari ampunan itu ada di jiwa-jiwa mereka. Karena itu kita kenali beberapa orang di zaman Nabi melakukan dosa besar dan dia tidak nyaman betul dengan dosanya itu, kemudian datang kepada Nabi minta petunjuk untuk bertaubat, bahkan sebagian juga minta dihukum asalkan hukuman itu bisa menghapuskan dosanya. Sebagaimana ada seorang wanita yang telah berzina, maka dia datang kepada Nabi minta disucikan dosanya dengan cara dirajam karena dia pernah menikah kemudian berzina sampai hamil. Kemudian Nabi berpaling darinya sampai 3 kali, dia tetap mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan aku dari dosaku ini dengan cara kau hukum. Kemudian Nabi menyuruhnya pulang menunggu sampai kelahiran anaknya. Begitu sudah lahir dia datang lagi, ya Rasulullah, ini anakku telah lahir, ini buktinya, maka hukumlah saya, rajamlah saya. Kemudian Nabi menyuruhnya pulang dan menyusui anaknya sampai 2 tahun sempurna dan sampai doyan makan, sampai mau makan. Kemudian setelah 2 tahun pun dia masih datang karena tidak nyaman dengan dosa besarnya dan tidak merasa yakin telah diampuni, walau tentunya setiap hari sering menangis kepada Allah dan memohon ampunannya. Seperti itu kondisi jiwa mereka ketika sudah berbuat dosa. Maka ini pun juga begitu, datang karena Nabi sudah wafat, datang kepada murid-murid kinasih Nabi dan orang yang dekat dengan Nabi seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang sepupu dengan Nabi sekaligus sahabat Nabi dari kecil dan bahkan belajar kepada Nabi itu luar biasa dengan seksama. Maka itu yang dimintai keterangan bagaimana cara bertobat dari dosa membunuh orang ini. Maka dia pun menunjukkan, Ibnu Abbas menunjukkan bahwa birrul walidah, bakti kepada ibu, itu pahalanya luar biasa, yang diharapkan pahala yang sangat besar itu nanti di timbangan hari kiamat bisa mengimbangi dosa besarnya membunuh orang yang tak bersalah tadi. Kemudian hadis yang kita baca ini menunjukkan betapa bahayanya cemburu, apalagi cemburu itu cemburu buta. Meskipun cemburu kalau kepada istri, kepada anak perempuan, atau kepada keluarga, bahkan kepada sesama kaum muslimin yang kita harus ikut menjaga, cemburu itu
bagus. Karena Nabi SAW mengancam, la yadkhulul jannah dayyus alladzi la yagharu ala ahli. Tidak bisa masuk surga laki-laki yang dayyus, yaitu laki-laki yang tidak punya cemburu kepada keluarganya. Itu cemburu yang beralasan, di mana kecemburuan itu akan mendorongnya untuk berusaha menjaga istri dan anaknya dari terjerumus kepada dosa perzinaan atau mukaddimahnya zina. Maka itu bagus sekali. Bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan, seandainya aku menjumpai istriku diganggu oleh seorang laki-laki, niscaya aku bunuh dia. Yakni bukan istrinya tapi orang yang ganggu itu. Maka Nabi mengatakan, tahukah kalian bagaimana cemburunya dia kepada istrinya? Ketahuilah sesungguhnya Allah lebih cemburu terhadap hambanya daripada cemburunya dia terhadap istrinya. Karena itu Allah melarang perbuatan-perbuatan keji atas hambanya, termasuk maksudnya adalah zina dan mukaddimahnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, cemburu yang tercela itu adalah cemburu yang buta seperti itu tadi, yakni kecemburuannya ini menjerumuskan dia kepada perbuatan dosa. Padahal apa alasannya? Wong dia ini bukan siapa-siapa, melamar ditolak. Lah terus ada orang lain melamar diterima, lah kok cemburu? Kecuali kalau orang lain itu menzinainya, sementara dia mencintai wanita itu, terus ada yang merusak kehormatannya, lah itu beda lagi. Ini loh baik-baik melamarnya dan hendak menikahnya dengan syar'i, dengan cara yang syar'i, kok dia cemburu? Maka itu namanya cemburu buta ya. Maka itu tercela dan itu berbahaya, dan orang itu kadang-kadang cemburu itu bisa membawa kepada hilangnya akal dan pertimbangan. Karena cemburu dan emosi itu ibaratnya api atau bahan bakar dan pemantik api. Karena itu kadang-kadang orang cemburu itu bisa melakukan apa saja. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa birrul walidah itu amalan yang sangat bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala, apalagi menjadikan ibu atau orang tua yang dicurahi bakti anak ini, dia sangat ridho kepada anaknya karena baktinya. Maka sebagaimana dalam hadis, ridha Rabbi fi ridhal walidain, ridhonya Allah Rabb semesta alam itu sesuai keridhaan kedua orang tua, sehingga sekaligus amal bakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling diridhai Allah setelah mentauhidkan Allah tentunya. Karena itu Allah Ta'ala setelah menyampaikan hak dia untuk ditauhidkan dan tidak disekutukan, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Baik. Selanjutnya hadis yang berikutnya, bab birrul ab. Jadi setelah kita mengkaji birrul bakti kepada ibu, maka sekarang supaya bapak tidak cemburu kepada anak,
ini ada bab birrul ab, babu birril ab, bakti kepada ayah, yakni hadis kelima dari Adabul Mufrad, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qila ya Rasulullah, man abarru? Qala ummak. Qala thumma man? Qala ummak. Qala thumma man? Qala ummak. Qala thumma man? Thumma ada Rabi'ah faqala abak. Ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang aku baktii atau aku tuju dengan baktiku, aku tuju dengan kebaikanku? Maka Nabi menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Jawab Nabi, ibumu. Kemudian siapa? Jawab Nabi, ibumu. Kemudian ia berkata, kemudian siapa? Maka yang keempat ini Nabi menjawab, ayahmu. Ayahmu. Jadi walau ayah ini porsinya, baktinya anak kepada ayah ini beda dengan bakti anak kepada ibu, namun Nabi tetap menyebut ayah itu orang yang sangat berhak untuk diberi baktinya anak. Dan dahulu sudah kita jelaskan sebagaimana penjelasan para ulama bahwa ibu mendapatkan 3 kali baktinya ayah itu karena ibu berat dalam mengandung, kemudian berat dalam menyusui, dan yang ketiga yakni beratnya ngopeni dia dari kecil, maka dia mendapatkan 3 hak. Kemudian ayah ini karena juga ikut ngopeni, mencarikan nafkah, maka dia juga berhak mendapatkan bakti anak. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sayyid rahimahullah, summiyat umman li'annaha aslul walad wa ummu kulli syai' asluhu. Jadi ibu itu disebut karena disebut karena dia aslul walad, jadi asal usulnya si anak. Kemudian ketika seorang tadi bertanya kepada Nabi dan Nabi yang keempat menjawabnya ayah, ini fihi bayan manzilatil ab wa wujub birrih wa li ajli birril ab awradal musannif hadal hadis kama yushiru tabwib faqad taqaddama nahwuh qabla hadis wahid. Di dalam hadis ini ada penjelasan kedudukan ayah dan wajibnya bakti kepada ayah, dan karena Nabi menyebutkan ayah dalam hadis ini, maka Imam Bukhari mencantumkan bab birril ab, berbuat baik kepada ayah. Dan tentunya bakti kepada ayah ini juga merupakan ibadah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, meskipun tingkatannya, nilainya di sisi Allah Ta'ala beda dengan birrul namun jangan sampai durhaka kepada ayah dengan alasan yakni
bakti kepada ibu, kemudian ayah selalu dikalahkan. Karena dalam Islam kita ini diajari kebaikan-kebaikan dan diajari pula tingkatan kebaikan, sehingga ketika dua tingkatan kebaikan ini berdesakan, maka dan tidak mungkin dilaksanakan semuanya, maka yang lebih tinggi kemaslahatannya dan tingkatannya itu yang lebih diutamakan. Itu secara umum demikian. Namun juga perlu diketahui bahwa kemaslahatan yang darurat atau yang mendesak dan tidak bisa ditunda itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang masih bisa ditunda. Karena itu ketika misal seseorang dipanggil oleh ibunya untuk suatu hajatnya, kemudian juga dipanggil di saat yang sama oleh ayahnya untuk suatu keperluannya, maka mana yang didahulukan, ibu dulu atau ayah dulu? Maka pertimbangan seorang yang faham ilmu secara pertimbangan asal adalah ibu duluan, karena ibu yang paling berhak terhadap baktinya anak. Dan ayah kalau mengetahui hadis ini dan dia berilmu, pasti legowo ketika anaknya lebih mengutamakan ibunya. Namun pertimbangan lain juga harus ada, yakni ibunya keperluannya ini keperluan yang mendesak atau keperluan yang bisa ditunda, darurat atau tidak. Kemudian ayah juga bagaimana? Kalau keperluan ayah ini ternyata darurat dan mendesak, maka si anak ini harus menyampaikan ke ibunya, Bu, ini ayah membutuhkan pertolongan saya, beliau dalam kondisi darurat, beliau dalam kondisi mendesak, tidak mungkin ditunda. Maka seorang ibu juga harus merelakan anaknya bakti kepada ayahnya dalam kondisi seperti itu. Walau seandainya suami istri itu sudah berpisah, taruhlah, maka juga harus tahu anak ini hak dua-duanya. Jangan sampai ibunya juga ego. Nah, kamu tahu kan hadis Nabi, ibu itu 3 kali, ayah itu cuma sekali. 3 kali harus lebih diutamakan daripada yang sekali haknya. Nah, kalau ego seperti itu, anaknya yang puyeng kan begitu, anaknya yang bingung. Karena itu hal ini harus difahami, karena di sana ada kaidah ikhtilaful ahkam li ikhtilafil ahwal. Jadi hukum ketentuan itu bisa berubah ketika kondisi itu berbeda. Pada asalnya memang ibu lebih berhak, tapi kondisional tertentu kadang-kadang ayah juga lebih berhak. Ya. Baik. Mungkin sudah mulai ada turun sakinah ya dari Allah Ta'ala, ketenangan jiwa ya, sehingga sebagian sudah ngantuk. Ini untuk interaktif saja, monggo kalau ada pertanyaan ya. Ya, monggo. Yang pertama tadi yang orang membunuh kemudian minta Ka'bah, sahabat apa tadi? Ibnu Abbas. Apa tidak ingat pada waktu dengan hukum Allah di Al-Quran ada hukum khusus, dia menyarankan seperti itu. Nah, boleh jadi dia ini termasuk orang yang dimaafkan oleh keluarga korban. Kan hukum qisas itu bukan hukum pertama. Islam menyarankan orang keluarga korban itu memaafkan.
Wa in ta'fu wa tashahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian itu mau memaafkan, lapang dada dan mengampuni, maka Allah pun juga pengampun dan penyayang kepada kalian. Itu hukum asal dalam Islam itu begitu ya. Sehingga menerima diat, mau menerima diat, atau kadang-kadang juga memaafkan sebagian diat, tebusan. Namun seperti itulah, karena hadis-hadis yang mengancam orang yang telah membunuh jiwa itu sangat banyak dan begitu beratnya. Bahkan Nabi mengatakan, la yazalul abdu fi fashatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Terus menerus seorang hamba itu masih dalam kelonggaran di dalam agamanya sampai hari pengadilan Allah nanti, selama dia belum pernah menumpahkan darah. Boleh jadi keluarganya memaafkan sehingga dia memang nggak dihukum, nggak ada kisos baginya. Namun belum tentu orang yang dibunuh itu nanti di akhirat memaafkan. Boleh jadi dia tetap menuntut, boleh jadi, karena orang yang dibunuh tidak bersalah, ini tetap nanti akan dipertemukan dengan yang membunuhnya. Maka dia pun tetap tidak tenang dan ingin dapat jaminan ampunan. Maka dia mencari tahu dari seorang ahli ilmu, gitu ya. Nah, ya. Berbakti pada orang tua, tapi kedua orang tuanya sudah tidak ada, gimana caranya? Nah, bakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua telah tiada. Pertama, dengan cara memohonkan ampun, sering atau selalu mohonkan ampun untuk mereka. Bersyukur kepada kedua orang tua, perintah anushkurli wali walidaik, syukurlah kamu dan kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Perintah Allah ini berlaku untuk kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Nah, bersyukur itu dengan cara mengakui kebaikannya, banyak memuji Allah atas nikmat Allah yang dilewatkan kedua orang tua, sehingga masih mengingat jasa-jasa orang tuanya dan mengakuinya, kemudian memohonkan ampunan untuk kedua orang tua. Selain memuji Allah telah diberi orang tua seperti yang sudah ada, kemudian memohonkan rahmat kasih sayang untuk keduanya, memintakan yang terbaik berupa nikmat kubur, cahaya kubur, diluaskannya kubur untuk mereka, dan agar dijaga dari siksa kubur dan dimasukkan nantinya ke dalam surganya. Maka itu adalah bentuk bakti kepada orang tua. Kemudian juga menjaga hubungan kekerabatan dengan kerabat dari jalur kedua orang tua itu. Bahkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu berusaha menyambung hubungan baik dengan teman-teman ayahnya, yakni Umar bin Khattab, karena beliau mengatakan, karena saya pernah mendengar dari Nabi bahwa termasuk bentuk birrul walidain adalah menyambung hubungan baik dan berbuat baik kepada orang-orang yang ada hubungan baik dengan kedua orang tua. Ya. Dan menghindari ucapan atau perbuatan yang bisa berefek buruk
kepada nama baik kedua orang tua. Karena kata Nabi, termasuk sebesar-besar dosa besar adalah ketika seseorang itu mencela kedua orang tuanya sendiri atau melaknat kedua orang tuanya sendiri. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri atau melaknat kedua orang tuanya sendiri? Mana ada? Kalau sekarang mungkin ada ya. Kalau zaman Nabi itu kata-kata itu mengherankan. Masa ada? Maka Nabi mengatakan, yasubur rajul abar rajul wa yasubbu abahu. Yakni seseorang mencela orang tuanya atau ayahnya orang lain, kemudian orang lain itu membalas mencela orang tuanya, maka itulah sama dengan dia mencela orang tuanya sendiri, karena dia berkata-kata yang menyebabkan orang tuanya dicela orang. Maka itu juga bagian dari durhaka kepada kedua orang tua, kebalikan dari birrul walidain. Berarti birrul walidain juga harus menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan orang tua menjadi tercela. Anak sopo to kuwi. Nah, akhirnya orang tua kena imbasnya ketika berbuat yang tidak baik. Nah, itu diantaranya. Mungkin ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sampai dewasa tidak nemukan kedua orang tua aslinya gitu ya? Oh, nah, iya. Taib. Kalau seperti itu, karena bakti kepada kedua orang tua itu tetap diperintahkan pada siapapun tanpa kecuali, maka kita laksanakan atau ia melaksanakan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Artinya yang mampu dilakukan saja. Seperti misalnya memintakan ampun. Kalau besar prasangka bahwa orang tuanya yang belum ketemu itu adalah seorang muslim, maka punya hak untuk dimintakan ampun oleh anak, dimintakan rahmat, dimintakan surga, dan meminta kepada Allah agar dipertemukan di surga dan sebagainya. Karena tidak nemu. Kemudian kalau punya rezeki, maka diberikan kepada kedua orang tuanya untuk disodakohkan, karena tidak nemukan orang tua cara memberi harta kepada kedua orang tua, karena tidak bisa memberi di dunia, memberinya di akhirat dengan cara ini saya berikan kedua orang tua saya yang sampai sekarang saya belum pernah ketemu dan belum bisa ketemu, tapi karena orang tua enggak bisa ketemu maka saya sodakohkan atas nama kedua orang tua saya. Maka ini cara bakti kepada kedua orang tua yang enggak bisa ketemu atau belum nemu orang tuanya yang mana, karena orang tua asuhnya enggak pernah memberitahu, sampai meninggal tidak pernah memberitahu. Itu diantara caranya. Harusnya ada yang memberitahu.
harusnya ada yang memberitahu. Karena kasihan orang tua asuhnya ketika dia berusaha memisahkan anak dengan orang tuanya, karena termasuk dosa yang sangat besar memisahkan anak dari orang tuanya dan menisbatkan anak kepada selain ayahnya. Itu termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Nah, jadi setelah tahu begitu, ya ibunya, orang tuanya dikasih, orang tua asuhnya dikasih tahu, termasuk dosa besar loh kalau berusaha memisahkan dan tidak memberitahu atau bahkan menisbatkan anak binnya itu atau bintinya kepada selain ayahnya yang asli. Nggak apa-apa, nggak usah cemburu nanti sanue nanti jangan-jangan malah gimana, nggak usah. Yang penting didasari dulu pemahaman, ya, bahwa di dalam Islam anak angkat itu boleh gini-gini, tapi haknya itu sebatas begini. Bahkan anak angkat tidak punya hak waris, tapi boleh mendapat hibah atau wasiat harta. Nah, itu dijelaskan ketika anak faham, karena sudah dewasa insya Allah, ya, dia memahami dan tidak ada mudaratnya. Dia akan tetap bersyukur kepada orang tua asuhnya dan dia akan berusaha birrul walidain dengan yang dia mampu kepada kedua orang tuanya. Kemudian digambarkan orang tuanya itu baik. Jangan digambarkan kamu dulu itu dibuang sama orang tuamu, ini tak luroni, ya itu jangan, ya. Itu namanya menanamkan ya kebencian pada orang tuanya. Nah, itu lek jenengan tahu, ya jenengan harus menyampaikan kepada orang tuanya asuh agar ya mencari tahu. Kalau nggak bisa menjelaskan pada anak, nggak bisa ngomong, ya pinjem ustadz siapa atau siapa yang bisa memberitahu yang bijak, ya, supaya bisa mendasari pemahaman anak, ya, tentang birrul walidain, tentang ini dan itu, akhirnya ya terus diberitahu, ya. Nanti kaget biasa, kaget itu biasa. Tapi ya di dunia memang harus ada yang kaget. Ketika ada sesuatu yang mengagetkan, kaget itu manusiawi. Tapi tidak apa-apa ketika dia sudah diberi pemahaman daripada dosa, ya. Nah, ini yeah. Untuk birrul walidain itu kan tidak harus berupa materi, Yeah. tapi seandainya anak ini belum mampu, tapi biasa orang tua itu, saya dulu tuh bekerja mati-matian, sekarang kamu kok enggak apa, karena dia itu kan mungkin berupa doa, berupa kan ekonominya masih belum mampu gitu ya. Tapi orang tua itu kan ada yang gitu apa, begawe Yeah. supaya dibalas oleh anak gitu. Bagaimana? Iya. Kalau ada orang tua yang seperti itu berarti kondisinya memang sangat membutuhkan. Maka anak harus tahu. Dan insya Allah orang tua itu sangat memaklumi toh. Kalau orang tua itu berkecukupan, tidak mungkin ngomong begitu kepada anak. Karena orang tua itu dalam memberi anak itu pasti tulus, pasti tidak berharap dikembalikan. Like kondisinya begitu pasti karena sangat membutuhkan. Maka supaya anak tahu hal itu dan berusaha minimal kalau nggak punya harta ya dengan tenaganya, nggak cukup dengan doanya. Karena kata-kata bir itu ya doa termasuk di dalamnya, tapi bukan mewakili semuanya gitu ya. Jadi malah dohirnya
berbuat baik itu, berbuat itu ya nampak di depan mata mereka. Lek doa kan tidak kelihatan ya. Maka harus secara tenaga fisik itu sering mendatangi, kemudian membantu pekerjaan rumahnya, apa membersihkannya, apa ngepel rumahnya tiap seminggu sekali, kemudian membersihkannya, menata apa yang perlu ditata sesuai keridhaan mereka, apa halamannya dibersihkan dari rumput atau apa yang, intinya berbuat sehingga orang tua terus mohon maaf menyampaikan ke orang tua tentang kondisi ekonominya, sebenarnya pengen membantu tapi gimana saya sendiri ya itu nggak punya. Bahkan perlu diketahui, seandainya punya penghasilan pas-pasan untuk makan anak istri, kalau kondisi ibunya atau ayahnya itu juga sering nggak punya duit sehingga sering nggak makan, orang tuanya lebih berhak diberi makan daripada anak istrinya ya. Yeah. Bagi yang orang tuanya itu mampu gitu, tapi dia itu punya pikiran bahwa kewajiban anak itu harus membalas orang tua gitu. Karena dia bisa bekerja itu adalah untuk anak gitu. Yeah. Mampu ya itu mungkin karena kurangnya komunikasi saja dan orang tua nggak tahu kondisi anak. Dalam artian mungkin itu bentuk tuntutan yang insya Allah saya yakin ketika didatangi, mohon maaf Pak saya punyanya tenaga, begitu insya Allah orang tua sudah ridho. Tapi harus anak ini berusaha mencari ridhonya orang tua. Saya itu orang yang sangat sibuk, karena bayangkan saya itu mimpin sebuah yayasan, kemudian juga jadi pembina beberapa yayasan, tidak hanya di Tulungagung, di beberapa kota, kemudian ketitipan santri 1000 lebih ya kan, kemudian waktu itu kayak nggak cukup untuk ya, untuk umat. Tapi minimal orang tua itu ternyata ditelepon ya, sering ditelepon, kemudian kalau ditawari apa, perlu apa, bantuan apa, kemudian kalau walau sebentar disempatkan, kalau memang ada keperluan, terus kalau kita mau pergi itu pamitan sehingga orang tua itu ya ridho dan tahu di mana lagi di mana anaknya itu, jadi tetap ridho. Yang penting itu orang tua tetap ridho kepada anak. Jangan menganggap anak itu nganggur terus nganggur tapi ratau rene. Nah itu akhirnya orang tua gelo, itu jangan sampai gitu ya. Nggih. Insya Allah dengan dibangunnya komunikasi yang baik, terus orang tua benar-benar memahami ya zahir batinnya si anak, bagaimana kondisinya zahir batinnya, itu insya Allah bisa kok, nggak menuntut ke orang tua itu, insya Allah begitu. Bahkan kalau perlu, kalau itu lebih terkesan bagi orang tua daripada anak yang kaya tapi nggak pernah datang, nggak pernah nanyakan, cuman transfer tok ya, begitu transfer cuman ngasih bukti transfer ya gitu tok ya. Insya Allah lebih ridho yang sering datang membantu pekerjaan rumahnya, kerepotannya, insya Allah begitu ya. Wallahu a'lam. Terus didoakan terus. Kalau ada sifat yang kurang baik pada orang tua, jangan menjadikan anak itu membenci orang tuanya, tapi harus dimintakan ampun dan didoakan, mudah-mudahan Allah memperbaiki ya sifatnya, sikapnya dan sebagainya. Nggih. Baik. Mungkin cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.